orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal-usul mereka. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Profesor-profesor Malaysia sana itu banyak sekali mengarang cerita yang kadang kalau kita melihatnya tersenyum sendiri ya. Bahkan kadang-kadang kita sedikit marah, emosi, kesal ya. Karena cerita yang mereka buat itu selalu saja melibatkan kita ya, menarik-narik kita bangsa Indonesia ini. Lucunya lagi kadang kita suku-suku yang ada di Indonesia ini dimelayukan sama mereka ya kan. Bahkan dengan PD-nya, dengan tidak ada rasa malunya mengklaim apa yang ada di kita Indonesia ini. Budaya-budaya kita ini dianggap dari budaya mereka juga. Siapapun kita orang Indonesia ini yang jadi warga negara tertentu dan ingin melestarikan budaya, misalnya kuda kepang ya, mau kita lestarikan, kita tinggal di Singapura, kita ingin melestarikan budaya tersebut, ya silakan. Dan itu bagus, memperkenalkan budaya asli Indonesia. Tetapi tidak dengan Malaysia. Mereka mengakui, mengklaim bahwa budaya itu milik mereka. Ini yang menjadi permasalahan buat kita kan selama ini. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, ini saya nak membicarakan mengenai 5 kekaguman saya kepada negara Indonesia. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel saya, like dan juga share. Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri pun mempunyai sambutannya tersendiri. Bahkan NGO Indonesia begitu bangga mengadakan sambutan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengadakan upacara menaikkan bendera Indonesia walhal di pedalaman sekalipun. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Bahkan jika ada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara, di Malaysia contohnya, ada yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun, insya-Allah pekerja Indonesia tersebut pasti boleh mengingati lagi apa itu Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Bahkan lebih malang, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehingga kan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Ini sangat malang bagi Malaysia. Dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka walhal bercakap bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Ini perkara yang kita perlu tiru. Kekaguman saya yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya maksudkan ialah Presiden Indonesia sekarang, iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah
Jokowi. Ini kerana Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang sangat tegas. Kita boleh lihat, pertama ialah isu kapal yang menceroboh perairan negara Indonesia. Ada kapal Malaysia, ada kapal Vietnam, ada kapal pelbagai negara yang menceroboh perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Apa yang Indonesia buat? Mereka tangkap dan mereka bom kapal-kapal tersebut. Ini sebenarnya menakutkan penceroboh-penceroboh daripada menceroboh perairan Indonesia. Yang kedua, kita melihat apabila ada kapal Cina, kapal tentera Cina yang menceroboh kedaulatan Indonesia, kedaulatan perairan Indonesia, Presiden Indonesia dengan tegas menghantar tentera laut Indonesia dan juga nelayan-nelayan Indonesia turut bersama untuk mengusir kapal tentera laut Cina tersebut. Namun di Malaysia pada waktu itu, menteri kita hanya mengatakan elephant fight elephant, the grass will suffer. Ini sangat memalukan Malaysia. Kerana kita tiada semangat untuk melawan, semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Sabas Indonesia. Okey, kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal usul mereka. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana? Daripada suku mana? Daripada ras mana? Daripada bangsa mana? Itu berbeza dengan kita di Malaysia. Di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Maksudnya Mandailing Melayu gitu guys ya. Karena saking semangatnya maksudnya di Malaysia hanya ada satu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Orang Jawa sudah tidak pakai pakaian Jawanya, orang Bugis sudah tidak pakai pakaian Bugisnya, orang Mandaling sudah tak pakai pakaian Mandalingnya, orang Boyan sudah tak pakai pakaian Boyannya. Mereka pakai baju Melayu setiap hari Jumaat apabila nak ke masjid ataupun setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Tapi di Indonesia mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka, terutamanya dalam bab perkahwinan. Kalau kita tengok perkahwinan mereka memang cukup meriah dengan pakaiannya, dengan perhiasan wanitanya dan sebagainya. Ini yang hebat tentang Indonesia, sangat mementingkan asal-usul dan jati diri mereka. Itu tadi guys ya, yang terakhir jelas tuh. Abang ini jelas mengatakan bahwa kelihatan banget ya kalau Malaysia ini memelayukan semua suku ya. Makanya di Malaysia itu banyak Melayu palsu ya kan. Jawa dimelayukan, Bugis dimelayukan, Mandailing dimelayukan. Abang ini ditonton nggak ya sama profesor-profesornya Malaysia itu ya? Ya mungkin ditonton ya, cuman masa bodoh karena kan mereka merasa paling pintar di dunia ini ya kan. Mungkin ini abang ini hanya sebagian kecil ya di Malaysia sana yang sadar sebenarnya Indonesia ini beda dengan Malaysia. Indonesia ini bukan Melayu kan gitu. Pesan saya sih kepada orang-orang Malaysia yang masih menganggap bahwa Indonesia ini bagian dari kalian Melayu, pelajari dulu Indonesia seperti apa. Dan kalian juga harus memiliki rasa tahu diri. Karena bahasa pun yang kalian pakai itu adalah bahasa asal kami, bahasa dari saudara-saudara kami yang ada di Kepulauan Riau, ya. Jangan dibolak-balik karena kalian saya perhatikan membolak-balik semuanya. Seolah Indonesia ini berasal dari kalian. Kebalik, kalian yang berasal dari kami, ya. Itu pesan saya buat kalian yang menonton video ini. Ya kalau kalian mau mendengar silakan. Kalau kalian masih mau membantah, itulah kalian manusia terbebal di dunia.